adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan ceria ya. Nah, adik-adik, walaupun kita hari ini ibadahnya masih secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk berkumpul bersama dalam ibadah hari ini ya. Nah, adik-adik, Kak Jana mau nanya nih satu hal sama adik-adik. Waktu hari Kamis kita libur kan? Nah, siapa yang tahu kita libur apa adik-adik? Yang tahu jawabannya boleh tulis dia jawabannya di kolom chat, oke? Kak Jana hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Pasti ada yang jawab hari raya Idul Fitri. Nggak salah juga sih adik-adik, benar, hari Kamis itu kemarin hari raya Idul Fitri dan bertepatan juga dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sebelum kita untuk memulai lebih jauh, Kak Jana mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu yaitu Yesus Itulah Satu-Satunya. Oke, semuanya bangkit berdiri, yuk kita nyanyi dengan semangat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Mulai kami bangun tidur sampai kami hari ini boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, walaupun ibadah secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan untuk beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah hari ini, kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami Tuhan, berkatilah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan itu hebat banget ya. Sama kayak lagu yang akan kita nyanyiin, lagu kedua ini, Tuhan itu betapa hebat. Nah, sekarang Kak Jana mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu How Great Is Our God. All
persembahan, adik-adik dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya untuk dimasukkan ke dalam amplop ya. Sambil persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukur. Serahkan ke papa mamanya atau ke kakak pembimbing adik-adik ya, untuk nanti biar papa mama atau kakak pembimbingnya yang memberikan ke gereja, oke? Nah, sekarang kita akan berdoa persembahan sekalian untuk doa firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang telah kami persembahkan Tuhan, persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan untuk tangan-tangan yang membutuhkan. Tuhan, berkatilah juga Tuhan untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik melalui Tante Christine. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kuserahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semuanya sehat kan? Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya adik-adik. Hari ini kembali Tante akan menyampaikan firman Tuhan kepada kalian. Sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu. Yuk mari adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul kembali untuk berbakti kepadamu, memuji namamu dan juga mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus masuk ke dalam hati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan Tante Christine juga dapat menjelaskan dengan penuh hikmat dari Tuhan. Dengarlah doa ini Tuhan Yesus, amin. Amin ya adik-adik. Nah, hari ini sebelum mulai cerita, Tante mau nanya dulu. Apakah adik-adik pernah satu saat gitu ya papahnya pergi keluar kota? Nah, misalnya gini, satu hari papa mau pergi keluar kota selama 1 minggu. Nah, terus adik-adik diajak sama papa dan mama untuk mengantar ke stasiun kereta api. Kalau di Bandung stasiun kereta api, tahu nggak adik-adik di mana? Di Jalan Kebon Kawung ya, itu ada salah satunya. Nah, bisa juga sih di bagian yang di belakang juga, tapi biasanya di Kebon Kawung. Papahnya mau pergi ke Jakarta misalnya. Nah, adik-adik naik mobil dari rumah dengan mama dan papa sampai ke stasiun. Di stasiun terus
stasiun, terus papahnya kan udah beli karcis tuh, tinggal dikasih lihat sama petugasnya. Nah terus adik-adik ngeliat papahnya naik ke kereta api, terus dadah kata papahnya ya melambai-lambai. Nah terus adik-adik gimana, nangis gak? Kalau yang masih kecil-kecil mungkin nangis ya, tapi karena kalian udah cukup besar, kan papahnya bilang, papa ada keperluan pekerjaan di Jakarta selama 1 minggu, nanti akan pulang lagi. Jadi adik-adik juga, oh ya udahlah, papahnya nanti akan kembali lagi. Nah, setelah papahnya pergi naik kereta api, terus adik-adik gimana? Apakah adik-adik tetap di stasiun dan terus ngeliat ke itu ya, ke arah rel yang membawa papahnya pergi naik kereta api? Terus aja gitu ya di sana selama seminggu. Gimana? Kan enggak ya, kata mamanya. Dek, kita pulang aja yuk ke rumah. Ya terus mau ngapain di rumah? Kata mamanya, ingat enggak apa tadi pesan dari papa di mobil? Kata papahnya, adek tuh harus bantu mama selama papa pergi. Misalnya bantu sapu-sapu, bantu kasih makan kucing, kasih makan ikan gitu ya. Terus nyiram-nyiram tanaman. Selain itu juga papahnya bilang, selama pergi itu bukan untuk tidur-tiduran atau main game melulu, tapi adik-adik harus tetap belajar ya. Karena kan walaupun kita belajar dari rumah, kita belajar online tetap harus belajar juga. Nah, terus gimana? Adik-adik nurut gak sama perintah dari papahnya, pesannya? Pasti nurut ya, karena adik-adik anak yang baik. Nah seminggu kemudian terus apa? Kata mamanya, dek, ayo kita siap-siap ke stasiun kereta api lagi. Nah terus ke stasiun kereta api lagi, terus ditunggu jamnya. Tahu-tahu bener ya, datang kereta api dari Jakarta. Pas kereta apinya berhenti, terus penumpang turun, salah satunya ada papahnya. Seneng gak adik-adik? Seneng. Terus papahnya nanya, dek, nurut gak sama perintah papa selama papa pergi? Nurut gitu ya. Bagus kata papahnya. Nah hari ini juga kita akan mendengar firman Tuhan yang ceritanya mirip-mirip. Yuk adik-adik sekarang buka dulu ya Alkitabnya. Nih, buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah para rasul itu di mana letaknya adik-adik? Di perjanjian baru setelah Yohanes ya. Tante baca ya. Adik-adik juga boleh ikut membaca bersama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya kepada Roh Kudus, kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, adik-adik, jadi murid-murid Tuhan Yesus itu kan asalnya sedih ya waktu tahu Tuhan Yesus disalib. Tapi terus kan jadi senang juga tuh waktu Tuhan Yesusnya udah bangkit, terus ketemu mereka berkali-kali ya. Nah, terus murid-murid tuh pengennya, gimana ya kalau kita terus aja sama Tuhan Yesus? Kan senang ya adik-adik ya. Mereka kan sayang sama Tuhan Yesus. Tapi satu hari sama Tuhan Yesus mereka diajak ke sebuah bukit. Nah, terus sambil jalan mereka ngobrol, Tuhan Yesus mau nggak memulihkan Israel biar kayak dulu lagi, makmur, nggak dijajah sama Romawi. Maksudnya murid Tuhan Yesus itu pengennya Tuhan Yesus udahlah tetap bersama mereka. Tapi ternyata kata Tuhan Yesus nggak seperti itu. Kamu kan nggak tahu tuh kapan saatnya Israel akan dipulihkan. Tetapi kata Tuhan Yesus, kamu harus jadi saksinya. Nah, itu PR-nya ya adik-adik ya. Jadi sebelum pergi Tuhan Yesus ngasih tugas, kamu harus bersaksi, menjadi saksi, memberitakan Injil, memberitakan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Mula-mula di Yerusalem. Yerusalem itu kotanya. Kemudian di Yudea. Yudea itu daerah yang udah lebih jauh. Kemudian di Samaria bahkan sampai ke ujung bumi, ujung dunia. Artinya ke seluruh dunia. Itu PR-nya. Nah, nanti Tuhan Yesus satu saat akan datang lagi. Kita nggak tahu kapan datangnya ya. Itu pas Tuhan Yesus datang itu pada hari kiamat. Nah, tetapi murid-murid yang diberi tugas itu apakah mereka mampu? Nah, itu ya adik-adik ya, mampu nggak nih? Ternyata murid-murid diberi kemampuan oleh Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sorga itu bukan ninggalin murid-murid begitu saja terlantar, tapi akan datang Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada mereka sehingga murid-murid bisa mengabarkan Injil ke seluruh dunia, menyampaikan kabar gembira itu. Jadi betul ya adik-adik ya, kata-kata dari malaikat yang pakai baju putih itu, malaikat, kata malaikatnya, ngapain kamu ngelihat ke langit aja? Sekarang ayo jalankan perintah dari Tuhan Yesus. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang naik ke surga, naik ya, terangkat ke langit kemudian tertutup oleh awan. Satu saat juga Tuhan Yesus akan kembali dengan cara yang sama, dari langit turun ke bawah lagi ya adik-adik. Nah, baik, sekarang adik-adik keluarkan buku catatannya. Kita harus mencatat dulu. Tema hari ini adalah pergi untuk kembali. Temanya pergi untuk kembali. Tema atau judulnya hari ini pergi untuk kembali. Bahannya adalah dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Jadi bahannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi ya, bahan Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Ayat hafalannya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Jadi yang terakhir. Yuk kita baca ya. Adik-adik kita baca 3 kali saja. Karena tante kan gak tahu kamu menghafalnya gimana. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tuh kan ya adik-adik, benar ya, nanti akan kembali lagi. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekali lagi, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya udah ya adik-adik, itu bahannya. Sekarang kita berdoa lagi. Mari dilipat lagi tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena walaupun Tuhan Yesus telah pergi meninggalkan dunia ini, tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami sendirian karena Roh-Mu yang kudus menguatkan kami supaya kami tetap setia dan dapat mengabarkan Injil kepada orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami juga selalu siap sedia menanti kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Tolonglah Tuhan supaya kami tetap rajin belajar, tetap menurut kepada orang tua dan tetap rajin membaca Alkitab. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Dengarlah doa ini Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dah adik-adik, sampai ketemu lagi. Bye. Mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Berkereta Awan Putih. Walaupun adik-adik jarang mendengar lagunya, yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Pengumuman untuk adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya setelah kebaktian untuk mengerjakan soal-soal kuis. Nah soalnya ada di link deskripsinya biasa Kak Jena taruh ya. Nah sekarang kita akan berpisah adik-adik. Sebelum berpisah kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu karena kami semua hari ini boleh bersama-sama Tuhan untuk bersekutu bersama dalam ibadah sekolah minggu GKI Pastor hari ini. Walaupun kami masih ibadah secara online, tapi kami tetap sukacita untuk merasakan kedatangan-Mu Tuhan bersama-sama memuji, mendengarkan firman. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan untuk mengurapi kami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk kakak Tante Christine yang telah membawakan firman. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Tante Christine dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.